Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang teknik pengambilan sampel, di mana di pertemuan atau di video sebelumnya saya telah memaparkan bahwa dalam pengambilan sampel itu ada dua teknik, di mana tekniknya itu adalah probability sampling dan non probability sampling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kayak bagaimana sih sebenarnya teknik pengambilan sampel itu dengan menggunakan teknik probability sampling. Nah, probability sampling seperti penjelasan yang sebelumnya di video sebelumnya itu bahwa ternyata probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap sampel atau setiap sampel yang ada dalam suatu populasi. Jadi misal kalau saya ibaratkan ini adalah populasi, jadi ada 5 sampel jadi 5 jari saya ini adalah sampel. Nah, ini bisa saya istilahnya kalau saya lakukan pengambilan sampel, jadi setiap sampel dalam suatu populasi itu, karena saya punya 5 jari ini 5 jari, maka setiap jari saya ini memiliki peluang untuk menjadi sampel, karena probability sampling itu memberikan peluang kepada setiap sampel untuk menjadi sampling sebesar 50%. Jadi bisa jadi dia jadi sampling atau bisa jadi dia tidak jadi sampel. Nah, itu artinya dia memiliki peluang untuk menjadi sampel 50% dan tidak menjadi sampel juga peluangnya 50%. Nah, dalam teknik probability sampling itu ada 4 teknik ada 4 teknik dalam pengambilan sampel dengan menggunakan probability sampling. Yang pertama itu adalah simple random sampling, yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, dan yang ketiga itu adalah disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat itu adalah cluster random sampling. Nah, jadi keempat teknik ini itu adalah teknik yang digunakan dalam proses penarikan sampel dengan teknik dengan pengambilan sampel, yaitu probability sampling. Nah, yang pertama itu adalah simple random sampling. Jadi simple random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang paling sederhana. Nah, contoh teknik pengambilan sampel yang paling sederhana itu dengan cara melakukan pengundian. Nah, jadi ini misal contoh populasinya Nah, ini populasi, maka setiap populasi ini saya undi, maka keluarlah sampel-sampelnya yang ada ini. Yang mana ini orangnya? Yang ini Nah, kemudian yang ini, kemudian yang ini, itu yang ini. Nah, biasanya dalam simple random sampling itu digunakan teknik yang paling simpel, itu adalah teknik pengundian, atau biasa dikenal teknik ini ada di di teknik ibu-ibu arisan. Teknik ibu-ibu arisan biasa menggunakan simple random sampling. Jadi ada nama yang ditulis di kertas namanya ditulis di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam suatu gelas atau tempat yang berbentuk tabung yang seperti ini. Kemudian seperti ini dimasukkan dia punya nama-nama, dikumpulkan. Jadi misal ada 10 orang yang mengikuti arisan, kemudian nama itu di kertas digulung-gulung jadi kecil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, kemudian gelasnya ditutupi dengan kertas atau plastik, kemudian diikat menggunakan karet. Nah, kemudian dibuat sedikit lubang, kemudian digoyang-goyang, istilahnya itu dikocok. Jadi kenapa dia harus digoyang? Supaya dia dikocok. Nah, kemudian dihentak-hentakan supaya keluar satu nama. Nah, itu tekniknya adalah simple random sampling. Nah, itu merupakan salah satu teknik yang paling simple. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, kita juga bisa menggunakan hal seperti itu untuk memilih sampel. Nah, atau kalau mau lebih mudahnya, kita bisa menggunakan Microsoft Excel dalam melakukan pengambilan sampel. Nah, caranya itu gimana? Oke, nah seperti ini Nah, saya butuh misal saya punya siswa karena
biasanya kita berinteraksi dalam dunia pendidikan, ya, saya akan membawakan materi dalam dunia pendidikan, maka biasanya kita akan meneliti di sekolah. Nah, biasanya contoh ini saya kasih contoh, misal saya punya 25 siswa. Nah, 25 siswa ini merupakan apa ya? Jadi 25 siswa ini merupakan populasi, ya. Jadi merupakan populasinya. Jadi kita kasih nama di sini ya, 25 siswa ini adalah populasi. Nah, kemudian kita akan mengambil sampel. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita tebalkan supaya kesan penting. Bagaimana caranya dengan menggunakan Microsoft Excel ini? Dengan menggunakan rumus atau biasa dikenal dengan equation. Nah, itu biasanya diawali dengan sama dengan, kemudian ketikan rnd. Nah, ini. Nah, klik 2 kali ini rand between. Nah, dari 25 siswa ini saya butuh 5 apa istilahnya? 5 sampel, ya, 5 sampel. Nah, sampel terkecil itu adalah 1 ini. Kemudian yang paling besar adalah 25 karena 25 siswa ya. Nah, enter. Nah, keluarlah nomor 17. Nah, ini. Jadi tinggal kita tarik ini. Misal saya butuh 5. Nah, itu ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi ternyata sampel yang akan kita gunakan untuk diteliti itu adalah sampel nomor 17 yang ini. Kemudian nomor 3, nomor 24, nomor 10, dan nomor 22. Nah, jadi kita sudah bisa melakukan penelitian ke 5 sampel kita tadi ini. Jadi tujuannya pengambilan sampel itu adalah kita tetap mempertahankan karakteristik dari suatu populasi, tapi tidak mengambil semua, ya. Jadi tidak semua kita ambil. Jadi hanya beberapa orang saja yang kita jadikan sampel. Atau dalam istilahnya itu, kalau kita mau mengetes kualitas dari suatu roti, misal mau disuruh cepat ya, jadi disuruh cepat, tolong pergi beli roti 100, tapi tolong dirasa dulu apakah rotinya itu enak atau tidak, karena kita butuh sebentar, ini setengah jam lagi kita sudah akan melakukan acara. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita bisa memilih secara random. Jadi misal kita disuruh pesan ada 100 kue, ya, ada 100 kue di depan ini. Nah, untuk mengetahui bahwa 100 kue ini bagus atau tidak, bagaimana caranya? Apakah kita harus makan semua? Tentu tidak. Ya, maka kita pilih 2 atau 3 saja. Karena kalau 100 kue kita makan, wah, kekenyangan kita. Jadi kita pilih 2 atau 3 saja karena sebentar akan dibutuh. Ya, 95-nya itu akan dibutuh. Jadi kita pilih secara acak. Oh, yang sebelah sini makan. Oh, enak, sebelah sini lagi. Oh, enak, sebelah sini lagi. Oh, enak. Oh, ternyata saya simpulkan bahwa kue ini enak. Dari 100 kue, 3 saya coba ternyata enak. Oh, berarti saya simpulkan berarti kue ini enak. Nah, gitu ya. Ya, kita lanjut ya ke teknik selanjutnya. Nah, ini tadi simple random sampling sudah ya. Nah, selanjutnya itu adalah proportionate stratified random sampling. Jadi ini adalah teknik pengambilan sampel ya, dari anggota populasi secara acak. Jadi tetap acak ya. Jadi kalau dia adalah probability sampling, dia selalu melakukan acak. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri, jadi semua diacak atau istilahnya itu diundi. Nah, hanya saja kondisi populasi ini berstrata secara proporsional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya itu heterogen atau tidak sejenis. Nah, jadi dia tidak sejenis. Nah, lawan dari metode yang kedua tadi itu adalah disproportionate stratified random sampling. Jadi dia adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila sifat atau unsur dalam populasi itu tidak homogen dan berstrata. Jadi dia tetap berstrata, tapi dia tidak homogen secara kurang atau tidak proporsional. Jadi dia tidak proporsional, ya. Jadi dia tidak proporsional. Nah,
Yang kayak seperti apa itu contohnya? Nah, seperti ini. Nah, jadi stratified random sampling itu dilakukan dengan cara menentukan stratanya yang proporsional. Nah, jadi di sini populasinya itu adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. Jadi ada 9 sampel di dalam satu populasi ini, dan kemudian dia berstrata. Maksudnya berstrata itu adalah seperti ini. Nah, jadi berstratanya itu adalah pada kategori di mana ini dia sudah tua, dia punya sampel ya, kemudian ini kalau kita ibaratkan umur ya, ini umurnya sudah 60 tahun atau 50 tahun sampai 60 tahun ya, atau sampai 63 tahun. Ini adalah dari 40 sampai 50 tahun ya, atau dari 35 sampai 50 tahun. Nah, yang ini dari 17 tahun sampai umur 35 tahun. Nah, yang ini. Jadi dia berstrata. Kemudian kita pilihlah secara acak yang mana akan kita jadikan sampel. Jadi ini dia berstrata. Jadi berstrata dia bertingkat. Jadi tinggal kita undi. Jadi setelah berstrata seperti ini, kita tinggal melakukan pengundian. Dari strata orang yang umurnya 60 tahun, dari 50 tahun ke atas itu berapa sampel kita ambil, misal 2. Nah, tinggal kita undi seperti tadi. Oh, 2 ini keluar. Di sini juga kita undi 2. Nah, ini untuk stratified random sampling. Nah, atau contoh lebih konkretnya di sekolah. Jadi misal ini ada kelas SMP ya, kelas SMP 1, 2, 3 ya, dengan rombelnya 3 setiap kelas. Jadi setiap kelas itu punya 3 rombel, atau istilahnya itu dia punya 3 kelas untuk kelas 1. Jadi kelas 1A, 1B, 1C. Nah, jadi rombelnya itu ada 3. Sini ya, ada 3. Nah, begitu juga untuk kelas 2 dan kelas 3, sehingga total dari siswa yang ada di sekolah tersebut itu adalah 173 siswa. Nah, kemudian kita lakukan pembagian sampel secara proporsional. Bagaimana caranya? Nah, kita kalikan sampel tadi ini dengan 70%. Jadi 61 siswa tadi dikali 70%, 53 siswa tadi dikali 70%, 59 siswa tadi dikali 70%. Begitu juga dengan totalnya. Jadi secara otomatis dia jumlahnya itu pasti akan ngikut juga, 70% juga. Nah, sehingga setelah kita kalikan, maka keluarlah hasilnya. Hasil sampelnya itu adalah 42,7, kemudian 37,1, 41,3. Dan total keseluruhan itu adalah 121,1. Maka kita melakukan teknik pembulatan angka ya, pembulatan angka berarti maka sehingga nilainya itu adalah untuk siswa di kelas 1 kita ambil 43 siswa, di kelas 2 kita ambil 37 siswa, kemudian di kelas 3 kita ambil 41 siswa, sehingga total keseluruhan itu adalah 121 siswa. Jadi tetap ya, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini dia istilahnya dia strata, ada stratanya ya, dia strata kemudian terbagi secara proporsional ya, terbagi secara proporsional. Nah, jadi kita tinggal memilih secara acak dari hasil sampel. Inilah hasil sampelnya, kemudian kita pilih secara acak. Jadi kita pakai menggunakan metode yang saya ajarkan atau yang telah saya praktekkan tadi di Microsoft Excel. Jadi kita bikin dulu 61 siswa, kemudian kita buat pengundiannya, siswa mana saja yang akan kita jadikan sampel. Nah, ini baru satu untuk teknik yang kedua, yaitu proportional ya, proportional stratified random sampling. Nah, sementara untuk contoh kasus yang berikutnya yaitu adalah disproportional stratified random sampling, atau di mana jumlah stratanya itu jadi dalam suatu populasi itu terdapat strata tapi tidak proporsional. Nah, apa alasannya? Jadi gini, misal ya, Kepseknya 1, Wakasek 2, staf atau operator di sekolah itu adalah 2 orang, guru 10 orang, kemudian siswanya 120 ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan ya seperti halnya sebelumnya tadi, persentase sampel itu adalah 74%. Jadi 74% ini kita kalikan 1, maka hasilnya itu adalah 0,74 ya. Nah, ini Kepsek 1 dikali 74% itu 0,74 sampel. Ini bermasalah ini. 0,74 ini masa manusia itu. Jadi manusia itu kan satu ya, satu
dari kepala sampai kaki itu satu. Masa hanya 0,74? Jadi disproportional stratified random sampling ini digunakan ketika terjadi ketimpangan antara data di lapangan atau fakta di lapangan dengan teknik pengambilan sampel ini. Jadi inilah sebutannya bahwa dia tidak berstrata tapi tidak proporsional. Nah, inilah kasusnya dia tidak proporsional. Maka kita sebagai peneliti melakukan teknik dalam pengambilan sampel ini, atau disebut dengan kondisi melakukan pengkondisian. Jadi tidak mungkin kan capsec ini hanya 0,74. Nah, maka untuk kasus ini, maka sampelnya kepala sekolah 1, wakasek diambil semua, staf guru diambil semua, guru juga diambil semua, dan siswa itu tidak diambil semua. Karena kalau 74% tadi kita kalikan dengan 135 total populasi, itu adalah 99,9, atau kalau kita bulatkan itu harus 100. Jadi di sini kan seharusnya dia tadi 88,8, ini kan seharusnya 89 sampelnya. Tapi karena ada pengkondisian, maka secara otomatis kita hanya mengambil siswa sebanyak 85. Inilah yang disebut dengan kasusnya untuk disproportionate stratified random sampling. Jadi dia tidak bisa kita melakukan pengaplikasian seperti yang ada di proporsional, ya. Jadi dia tidak proporsional untuk strata yang ada dalam populasi ini. Jadi kita istilahnya itu mengambil kebijakan. Nah, yang terakhir, yang terakhir itu adalah cluster random sampling. Ya, cluster random sampling. Gimana adalah teknik ya pengambilan sampel di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut dengan cluster. Nah, bedanya tadi itu adalah kalau di yang sebelumnya itu berdasarkan strata atau berdasarkan tingkatan, nah ini dia berdasarkan klaster atau berdasarkan kelas-kelasnya, atau biasa dikenal dengan sifat dan kondisinya. Nah, ini cluster sampling. Jadi kita melakukan samplingnya berdasarkan klasternya, sifat dan kondisinya. Nah, kalau di sekolah, kalau saya bisa contohkan, nah ini ya klasternya. Jadi dia dikelompokkan menjadi klaster-klaster. Ini klaster-klasternya, ya, kondisi-kondisinya. Kemudian kita tarik melakukan undian, maka inilah hasil dari data tersebut. Jadi ini klaster-klasternya ini. Jadi yang ini, dan yang ini itu adalah klasternya. Nah, sampelnya itu hasil pengambilan sampelnya itu yang ini. Nah, jadi ada satu yang diambil dari klaster ini, ada satu diambil dari klaster ini, ada satu diambil dari klaster ini, dan satu diambil dari klaster ini. Jadi ini klaster semua ini. Jadi kita tinggal mengambil satu. Nah, jadi dia dikondisikan berdasarkan sifat dan kondisinya. Atau contohnya dalam dunia pendidikan atau di sekolah itu adalah dengan cara seperti ini. Jadi pertama kita stratakan dia. Ya, stratakan. Jadi siswa kelas 1 SMA itu ada 75, siswa kelas 2 itu ada 80, kemudian siswa kelas 3 itu ada 70 siswa. Nah, kemudian klasternya itu kita menggunakan KKM, ya, kriteria ketuntasan minimum. Jadi ternyata ada berapa orang yang melebihi KKM, ya, lebih besar KKM-nya. Jadi dari KKM itu dia lebih besar dia punya KKM. Jadi ternyata ada 15 siswa, kemudian KKM-nya berikutnya ada 36 siswa. Ya, ini yang sesuai ya. Jadi KKM ditetapkan 75, dia dapat 75. Nah, ini 36 siswa. Sementara yang di bawah KKM atau biasa kita kenal dengan yang calon-calon remedial. Nah, ini mereka ini. Calon-calon remedial itu 24 siswa. Begitu juga untuk semua kelas. Nah, inilah klaster-klasternya. Jadi berdasarkan sifat dan kondisi. Nah, apakah dari sini bisa diklaster lagi? Bisa jadi ada penambahan. Misal ada klaster berikutnya yang lebih besar KKM-nya yang KKM-nya lebih tinggi, itu ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan. Nah, itu bisa kita klaster lagi. Nah, itu istilahnya klaster. Nah, saya mengklasterkannya
itu hanya sampai di KKM saja, ya, berdasarkan kondisi-kondisinya. Nah, sehingga kalau kita terapkan ya dengan total siswa itu adalah 225 siswa, ya, maka saya menggunakan persentase sampel itu adalah 67%. Ya, 60. Jadi saya menggunakan teknik pengambilan sampelnya itu dari populasi itu adalah 67%. Jadi 67% ini berlaku untuk semua klaster. Jadi untuk kelas 1 SMA yang KKM-nya di atas yang KKM-nya tinggi itu 67%. Kemudian siswa dengan klaster juga yang lebih tinggi lagi yang KKM-nya pas dengan yang ditentukan itu juga 67%. Teknik persentasenya. Sehingga diperoleh jumlah sampel itu adalah ya 10,5, 10,05, 24,12, 16,08, 11,39, ya, 35,51, 13,4 dan begitu seterusnya. Maka diperolehlah jumlah sampelnya itu adalah untuk kelas 1 SMA yang KKM-nya tinggi itu 10 orang, kemudian KKM-nya rendah itu 24 orang, kemudian KKM-nya sesuai atau pas ya, sesuai dengan nilai KKM 24 orang, dan yang nilainya di bawah KKM itu 16 orang. Jadi kita tinggal sudah melakukan apa istilahnya teknik pengambilan sampel. Nah, dari sini kita sudah tinggal mengundi. Jadi sama ya. Jadi setelah diperoleh jumlah sampel yang diinginkan, maka kita akan melakukan pengundian di akhirnya. Jadi entah itu simple random sampling, proportional stratified random sampling, kemudian disproportional stratified random sampling, dan cluster random sampling, semua diakhiri dengan teknik pengundian ya, atau dipilih secara random. Jadi setelah memiliki jumlah sampel ini tadi, maka kita akan melakukan eksekusi akhirnya itu adalah teknik pengambilan sampel secara random. Jadi dari 15 siswa kita pilih 10 siswa, dipilih secara random. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik pengambilan data atau teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling ya. Jadi saya akan sambung materi selanjutnya tentang non probability sampling ya. Jadi silakan untuk menyelesaikan tugasnya. Saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.